Selamat sore. Kami di sini dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai epidemiologi penyakit buah. Sebelum kami mempresentasikannya, mohon perkenalkan dulu. Kami beranggotakan saya sendiri, Hastia Rifki Hintara, dengan NIM 134160074. Lalu Saya Asma dari Nazarudin, NIM 134160160. Saya Presisius Situmorang dengan NIM 134170096. Saya Radhika Humaida dengan NIM 134190126. Saya Zidan Bintang Muhammad dengan NIM 134190127. Saya Nion Ayu dengan NIM 134190128. Saya Muhammad Latif dengan NIM 134190129. Jadi yang pertama ada syarat patogen dapat masuk. Nah, di sini yang pertama ada mempenetrasi kutikula atau dinding sel. Yang kedua ada mempenetrasi dinding sel berikutnya. Dan yang ketiga ada mengubah zat pada tumbuhan menjadi bentuk yang mudah diserap dan diasimilasi agar patogen dapat bersintesis dengan baik. Nomor 4 ada mengatasi rintangan reaksi tumbuhan terhadap aktivitas patogen. Yang selanjutnya adalah cara patogen menyerang. Cara patogen menyerang dibagi menjadi dua, yaitu cara mekanis dan cara kimia. Cara mekanis di sini berarti patogen melakukan penetrasi secara langsung ke tumbuhan inang dibantu dengan enzim yang berguna untuk menggunakan dinding sel. Patogen pada tumbuhan umumnya yang secara mekanis hanya beberapa fungi, tanaman tingkat tinggi, dan nematoda. Yang selanjutnya adalah cara kimia. Cara kimia berarti senyawa kimia yang dikeluarkan patogen atau tumbuhan akibat adanya serangan patogen atau biokimia. Meskipun patogen masuk ke dalam sel tanaman secara mekanis, tetapi aktivitas patogen di dalam jaringan lebih banyak yang bersifat kimiawi. Yang selanjutnya, substansi kimia patogen. Yang pertama, yaitu ada enzim. Enzim berguna untuk memecah struktur komponen sel inang, merusak substansi makanan dalam sel, dan merusak fungsi protoplasma. Yang kedua, yaitu toksin, berpengaruh terhadap fungsi protoplasma, merubah permeabilitas dan fungsi membran sel. Yang ketiga, zat tumbuh mempengaruhi fungsi hormonal sel dalam meningkatkan atau mengurangi kemampuan membelah dan membesarnya sel. Yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, polisakarida, yaitu pasif dalam penyakit vaskuler yang berkaitan dengan translokasi air dalam inang dan ada kemungkinan polisakarida bersifat toksik terhadap sel. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian atau klasifikasi dari toksin. Yang pertama, subvivotoksin. Substansi kimia yang diproduksi oleh patogen dalam tumbuhan, inang, atau oleh inang itu sendiri yang ada kaitannya dengan terjadinya penyakit, tetapi toksin itu bukan agen yang memulai terjadinya penyakit. Yang kedua yaitu patotoksin yang berperan dalam menentukan tingkat keparahan penyakit berdasarkan luas kisaran inangnya. Patotoksin digolongkan menjadi dua, yaitu spesifik dan non-spesifik. Yang selanjutnya yaitu fitotoksin, toksin yang diproduksi oleh parasit yang dapat menyebabkan sebagian kecil atau tidak sama sekali gejala kerusakan pada tumbuhan inang oleh patogen itu sendiri. Pertama ada inovasi, yaitu kontak antara patogen dan tanaman inang. Yang kedua ada jaringan, yaitu perkejambaran, yang mana spora patogen membentuk sarang spora. Yang ketiga itu penetrasi, yaitu masuknya patogen ke dalam sel ini. Yang terbagi atas penetrasi langsung melalui luka dan alami.
Sebenarnya itu kan yang disuruh nyari itu. Itu reaksi antara regen dan tanaman sehingga menimbulkan gejala yang diiklan untuk menyebabkan penyakit pada tanaman, yang mana dimulai dari inokulasi sampai infeksi. Terus yang ketujuh ada produksi tanaman inang, dan yang terakhir ada penularan dan penyebaran patogen. Langkah pertama yaitu inokulasi. Inokulasi dapat dilakukan oleh berbagai macam. Yang pertama yaitu oleh jamur atau cendawan. Contohnya itu miselium, spora, atau sclerotium. Yang kedua ada bakteri, mikroplasma, dan virus. Yang ketiga ada parasitik. Yang keempat ada nematoda. Langkah-langkah dari inokulasi antara lain: yang pertama, inokulum patogen sampai ke permukaan inang melalui perantara. Yang kedua, yang ketiga, sebagai jamur dan biji tumbuhan parasitik bercambah. Selanjutnya ada penetrasi, yang mana penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel jaringan atau tubuh tanaman. Cara dari penetrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu secara langsung atau menembus permukaan tanaman, yaitu dengan oleh parasitik dan jamur, lalu melalui lubang-lubang alami, melalui luka, melalui perantara atau pembawa atau vektor. Contohnya itu dari golongan bakteri dan mikroplasma. Lalu ada infeksi. Infeksi adalah suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrien atau sari makanan dari inang. Infeksi ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Gejala yang ditimbulkan ketika infeksi ada 2, yaitu kasat mata dan laten atau gejala yang tidak kasat mata. Yang kasat mata, contohnya itu seperti menguning, berubah bentuk atau malformasi, dan juga bercak atau nekrotik. Lalu ada infansi. Infansi ini tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadi infeksi. Proses infansi ada 2. Untuk golongan jamur dan parasitik dilakukan sejak proses infeksi dengan cara tumbuh dalam jaringan tanaman inang, sehingga tanaman inang selain kehilangan nutrien, sel-selnya atau jaringan juga rusak. Lalu ada golongan bakteri, mikroplasma, virus, dan nematoda dengan caranya menghasilkan keturunan atau individu-individu patogen dalam jaringan yang terinfeksi. Cara perkembangbiakan untuk jamur melalui spora secara seksual dan aseksual. Parasit melalui biji, bakteri dan mikroplasma melalui pembelahan sel, lalu ada virus dengan cara replikasi pada sel-sel tanaman inang dan nematoda secara bertelur. Selanjutnya adalah proses penyebaran penyakit, yaitu proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat yang lain. Pada penyebaran penyakit tumbuhan terdapat 2 jenis, yaitu pasif dan aktif, di mana pada jenis pasif merupakan penyebaran yang berperan sangat besar dalam menimbulkan penyakit, yaitu dengan perantaraan angin, air, hewan, terutama serangga dan manusia. Sedangkan jenis yang aktif, contohnya meliputi nematoda, euspora, dan bakteri motil. Ada penyebaran patogen ditentukan oleh yang pertama oleh banyaknya inokulum yang terbentuk.
Bentuk dari inokulum sendiri yaitu berupa partikel virus individual, lalu ada juga partikel bakteri individual, dan jamur yang berwujud miselium serta spora. Lalu yang kedua, pembebasan inokulum dari tubuh buah. Nah, cara ini ada dua macam, yaitu pertama secara pasif, dibantu dengan agensia seperti jamur, virus, dan bakteri. Lalu yang kedua secara aktif tanpa bantuan, yaitu contohnya seperti pada jamur ejection dan jerking motion. Lalu yang ketiga, itu ketahanan inokulum. Ketahanan inokulum ini seperti pada sisa tumbuhan dan di dalam biji, serta kompos ataupun tanah. Dan yang keempat adalah agensia penyebaran. Contoh dari agensia penyebaran ini seperti angin, itu jarak jauh, air, itu berdampak lokal atau jarak dekat, lalu ada serangga, itu berupa penyebaran, pembiakan, dan penularan, serta manusia. Ini dapat berdampak jarak jauh dan efektif dalam alat pembiak, bahan tanaman, hasil tanaman, dan alat pertanian, contohnya. Berikutnya, ini ada epidemi. Istilah dari epidemi ini pengertiannya adalah meningkatnya penyakit dengan hebat pada waktu dan wilayah tertentu dalam satu populasi. Lalu istilah berikutnya ada epidemiologi, yaitu ilmu yang membahas penyebaran penyakit dalam populasi. Berikutnya ada pandemik, yaitu penyakit yang merata di seluruh dunia. Lalu endemik, itu merupakan penyakit yang terdapat merata dan terus-menerus pada suatu wilayah. Dan berikutnya adalah sporadik, yaitu artinya penyakit terdapat di mana-mana dan tidak meningkat, artinya stagnan saja. Nah, berikutnya ada faktor patogen dapat menyebar. Itu pertama oleh biji, itu dengan penular patogen biji, speedborne atau tular biji, lalu manusia menyebarkan patogen. Nah, ada cara lain seperti angin atau udara, itu spora cendawan cenderung lebih mudah terbawa dibandingkan bakteri. Lalu ada air dan tanah, sebagai media penular jamur, air kurang efektif bila dibandingkan dengan angin. Lalu serangga, sebagai pembawa atau carrier dan penular atau vektor. Serta berikutnya adalah alat-alat pertanian dan benda-benda lainnya, yang berfungsi sebagai media penyebaran jamur dan bakteri. Kemudian ada penularan patogen, yaitu perpindahan patogen antar daun atau antar tanaman. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu inokulum masuk tubuh inang, yaitu sel-sel bakteri atau spora dan miselia jamur ke bagian tanaman melalui lubang stomata, lentisel, hidatoda, dan yang kedua, patogen memperbanyak diri, yaitu terjadi aksi reaksi antara patogen dan inang. Yang ketiga, yaitu muncul gejala, di mana gejala sebagai tanda adanya kelainan pada tanaman akibat gangguan patogen dan tanaman kemudian dapat dikatakan sakit. Selanjutnya ada sifat pertahanan tumbuhan. Secara umum, tumbuhan dapat bertahan dari serangan patogen tersebut dengan kombinasi sifat pertahanan diri yang dimilikinya. Yang pertama yaitu sifat-sifat struktural yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan penghambat patogen yang akan masuk dan berkembang di dalam tumbuhan. Yang kedua, reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel dan jaringan tumbuhan yang menghasilkan zat beracun bagi patogen. Pertahanan struktural terbagi menjadi 3. Yang pertama ada struktur pertahanan sebelum ada serangan patogen. Garis pertahanan tumbuhan terhadap patogen adalah permukaan tanaman. Patogen mempenetrasi permukaan tanaman sesuai dan menyebabkan infeksi. Pertahanan struktural terhadap pada tumbuhan bahkan sebelum patogen datang dan berkontak dengan tumbuhan. Struktur-struktur tersebut meliputi jumlah dan
Kualitas lilin dan kutikula yang menutupi sel epidermis, ukuran, letak, dan bentuk stomata dan lentisel. Jaringan dinding sel yang tebal yang menghambat gerak maju patogen. Lilin pada permukaan daun dan buah membentuk permukaan yang dapat mencegah terbentuknya lapisan air, sehingga patogen tidak dapat berkecambah. Selain itu, kutikula yang tebal dapat meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap infeksi patogen yang masuk ke tumbuhan inang. Dan selanjutnya ada sel-sel epidermis yang berdinding kuat dan tebal akan membuat penetrasi secara langsung mengalami kesulitan atau bahkan tidak mungkin dilakukan sama sekali. Yang kedua ada struktur pertahanan sebagai tanggapan terhadap infeksi patogen. Apabila patogen berhasil menembus pertahanan struktural, maka jaringan pada tanaman akan membentuk struktur pertahanan yang meliputi struktur pertahanan jaringan, struktur pertahanan seluler, dan reaksi pertahanan sitoplasmik. Yang pertama, struktur pertahanan jaringan. Sel-sel bakteri atau spora dan micelia jamur ke bagian tanaman melalui lubang stomata, lentisel, hitatoda, dan luka. Nah, yang pertama itu ada pembentukan lapisan gabus. Menghambat serangan patogen dari awal luka dan juga menghambat penyebaran zat beracun yang mungkin disekresikan pada patogen. Yang kedua, pembentukan lapisan absisi. Memotong areal pusat infeksi dari bagian sisa daun secara bertingkat, bagian tersebut mengerut atau layu, mati, dan mengelupas. Patogen ikut terbawa pada bagian tersebut. Selanjutnya, pembentukan tilosa. Tilosa adalah protoplasma yang tumbuh melebihi normal dari sel-sel parenkim yang menonjol dari pembuluh kayu melalui lubang-lubang, mampu menghambat perkembangan patogen selanjutnya. Dan yang terakhir, pengendapan getah atau blendok. Berbagai jenis getah yang dihasilkan oleh tumbuhan di sekitar luka oleh infeksi patogen, dengan adanya getah tersebut terbentuk penghalang yang tidak dapat dipenetrasi oleh patogen, sehingga patogen menjadi terisolasi dan tidak bisa memperoleh nutrisi dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian yang kedua adalah struktur pertahanan seluler, yaitu terjadi pembengkakan pada lapisan terluar dinding sel yang disertai dengan zat berserat atau amorphous yang dapat mencegah bakteri memperbanyak diri. Dinding sel yang merebal sebagai respon terhadap beberapa jenis virus dan jamur patogen. Kemudian kalosa palpila yang terdeposit pada sisi bagian dalam dinding sel sebagai respon terhadap serangan jamur patogen. Yang ketiga adalah struktur pertahanan sitoplasmik, yaitu sel yang terserang oleh jamur patogen sitoplasma dan intinya membesar. Kemudian sitoplasma menjadi granular dan keras dan muncul berbagai partikel atau berbagai bentuk di dalamnya. Miselium patogen akan terurai dan infeksinya akan berhenti. Kemudian ada pertahanan nekrotik atau hipersensitivitas. Reaksinya itu pertama, patogen berkontak dengan protoplasma, kemudian sel inti bergerak ke serangan patogen dan segera terdisintegrasi atau pecah dan berbentuk bulat berwarna coklat di dalam sitoplasma. Kemudian pada saat sitoplasma berubah warna menjadi coklat dan akhirnya mati, hifa yang menyerang mulai mengalami degenerasi. Kemudian hifa tidak dapat tumbuh keluar sel yang terserang dan serangan selanjutnya akan berhenti. Kemudian jaringan yang mengalami nekrotik akan mengisolasi parasit obligat dari substansi hidup di sekitarnya sehingga dapat menyebabkan patogen mati. Kemudian ada pertahanan metabolik.
Yang pertama, sebelum ada serangan, tumbuhan mengeluarkan zat di atas tanah maupun permukaan akar yang dapat menghambat patogen. Kemudian, pertahanan dengan tidak terdapatnya faktor esensial, di mana tidak ada pengenalan antara inang dan patogen. Kemudian, kekurangan reseptor yang sensitif inang terhadap toksin, lalu tidak ada hara-hara esensial bagi patogen, dan inhibitor yang terdapat dalam sel tumbuhan sebelum infeksi. Lalu ada pertahanan metabolik yang disebabkan serangan patogen. Yang pertama ada inhibitor kimia yang dihasilkan tumbuhan dalam responnya terhadap kerusakan patogen. Reaksi biokimia yang merupakan reaksi biokimia yang berhubungan dengan reaksi fungitoksis di sekeliling tempat pelukaan. Yang kedua ada peningkatan kadar senyawa fenolik. Senyawa fenolik yang terdapat pada tumbuhan tidak sehat tetapi dihasilkan setelah terjadi infeksi ialah fitoaleksin untuk mencegah patogen berkembang. Kemudian ada pembentukan substrat yang menolak enzim patogen. Senyawa-senyawa tersebut merupakan bentuk kompleks antara pektin, protein, dan kation polivalen seperti kalsium atau magnesium. Kemudian 4, ada inaktivasi enzim patogen. Senyawa fenolik dan hasil oksidasinya bereaksi penghambatan enzim pektolitik dan enzim patogen lain. Kemudian ada pertahanan pelepasan melalui pelepasan sianida, fungitoksis, dan kompleks non-toksis. Beberapa jenis tumbuhan sianogenik, glikosida atau ester sianogenik yang bersifat tidak beracun di dalam sel selama senyawa tersebut terpisah dari enzim-enzim hidrolitik tertentu. Akan tetapi apabila sel tersebut dirusak secara fisik sehingga membrannya terganggu dan kandungan selnya bercampur, maka enzim hidrolitik bercampur dengan kompleks sianogenik dan dapat menghasilkan senyawa toksin sianida yang beracun bagi sebagian besar organisme dan mikroorganisme. Ya, sekian presentasi dari kami. Banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.